Saya sudah bersama dengan seorang tokoh yang sudah malang melintang di Indonesia, yaitu Bapak Permadi SH. Apa kabar Pak Permadi? Baik-baik Mas Bambang. Ya. Kemudian kan Pak Permadi lebih banyak dikenal ya, muncul sebagai paranormal. Kenapa Pak itu? Itu sebenarnya yang memberi gelar itu adalah masyarakat dan media massa. Ya. Saya adalah seorang kejawen, Oh. seorang penghayat kepercayaan Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Sebagai orang kejawen, tentu menjalankan ibadah kejawen. Suka sopo broto, suka tirakat, dan lain sebagainya. Sehingga muncul hal-hal yang tidak diajarkan di sekolah. Katakanlah saya sering mendapat fisik, mengerti ini, mengerti itu. Nah, karena itu orang menggelari saya paranormal. Padahal saya tidak pernah mengatakan diri saya sebagai paranormal. Baik, Pak Permadi sebagai penghayat kepercayaan ya. Dulu kan selama tahun-tahun penghayat kepercayaan itu tidak ada kolomnya di KTP. Nah sekarang kelihatannya diperbolehkan. Bagaimana itu Pak? Di zaman sampai zaman Pak Harto itu ada. Oh. Ada agama strip kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Ya. Tapi ketika Jenderal Amir Mahmud menjadi Menteri Dalam Negeri, itu dikusur semua, dihilangkan. Ya. Tetapi penghayat kepercayaan juga terpaksa mendua. Di satu pihak mengaku beragama Islam, Kristen, Katolik, atau Hindu, Buddha. Di lain pihak tetap mempertahankan kepercayaan terhadap Tuhan. Tapi saya tetap mempertahankan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Saya tidak mau munafik. Cuma KTP saya itu aneh. Pak. Saya sudah minta dirubah. Saya bukan Islam. Saya kepercayaan. Setiap masuk komputer keluarnya beragama Islam. Itu KTP di daerah saya itu. Begitu. Ya. Kalau tidak salah itu Pak Harto dulu juga penghayat kepercayaan Pak ya kalau tidak salah. Betul. Ya. Jadi sebenarnya kepercayaan itu sudah hidup, ada di masyarakat sudah sejak lama gitu. Oh, kalau mau bebas sebebas-bebasnya, saya pikir lebih 50% orang Indonesia berkepercayaan. Bukan hanya orang Jawa loh. Orang Sunda, orang Madura, orang Makassar, orang Kalimantan, semua menganggap dirinya kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Tapi karena tidak berani terang-terangan, lalu menggunakan salah satu agama sebagai pegangannya. Iya, saya masih menjadi wartawan di Suara Merdeka. Pak Permadi sama Pak Amin Budiman kalau nggak salah mengadakan seminar tuyul kalau nggak salah Pak itu. Ya betul. Itu gimana tuh ceritanya itu? Ya, tuyul merupakan fenomena dalam masyarakat. Banyak orang kehilangan uang, padahal uang itu disimpan di lemari dan lain sebagainya. Lalu ada kepercayaan, ada yang tuyul atau babi ngepet atau apa namanya. Nah, orang percaya, kemudian kita melakukan seminar. Dan ternyata tuyul ditemukan di daerah Klaten. Kita menuju ke Klaten untuk melihat tuyul itu ada di mana. Iya. Ada ketemu jual beli tuyul ternyata. Jadi ada betul kalau begitu Pak? Ada betul. Kemudian Pak Permadi dalam perkembangannya dikenal sebagai dukun politik karena suka meramal kejadian-kejadian politik yang akan datang. Gimana Pak itu? Sebenarnya ramalan saya itu ilmiah. Seperti saya tadi katakan, saya ini kejawen, mempunyai insting yang kuat. Di samping itu, dengan teori-teori politik, saya melakukan ramalan-ramalan. Ditambah dengan insting saya keluarkan itu ramalan-ramalan. Ada yang benar, ada yang tidak benar. Tapi kan kita tidak perlu kecil hati kalau salah. Pak Habibie, politikus
ilmiahnya sangat ulung, meramalkan sesuatu, meleset. Yeah. Lalu pakar-pakar ilmuwan meramalkan keuangan, meramalkan resesi, meleset. Yeah. Bahkan Pak Mitro sendiri meramalkan juga meleset. Gitu. Yeah. Jadi kenapa kalau saya yang meramal meleset disalah-salahkan, sementara orang-orang lain meleset didiamkan seakan-akan wajar. Yeah. Pak Permadi, orang yang juga pengen tahu kan sebenarnya apa ya profesi atau pekerjaan Pak Permadi itu apa selain jadi dukun politik itu? Tidak ada. Luar biasa, tidak ada. Tadinya kan saya bersama Mas Bambang jadi anggota DPR. Ya, namanya sebelum itu Pak, sebelum itu. Oh sebelum itu nganggur saya, jadi lembaga konsumen segala macam. Iya, iya pernah, iya, iya. Nah, tapi ya nggak ada untungnya, nggak ada duitnya. Iya. Itu aja. Iya. Katanya Pak Permadi kalau dikasih duit juga nggak mau katanya. Selama di DPR banyak yang mau nyokok saya kembalikan semua. Iya. Baik, Pak. Sebelum ke DPR, Pak Permadi kan pernah ditahan pada zaman Orde Baru. Itu ceritanya gimana itu, Pak? Pakai apa? Pernah ditahan kan Pak Permadi? Oh, saya ditahan di zaman Orde Baru itu 38 kali. Waduh, 38 kali. Tapi pendek-pendek Pak ya? Ada yang di BAP hukuman mati 2 kali. Oh. Tapi dibebaskan. Yang membebaskan di luar dugaan. Ya. Yeah. Atas perintah Pak Harto. Oh. Jadi Pak Harto itu tidak memusuhi saya. Tadinya saya memusuhi Pak Harto karena mengambil alih Bung Karno. Yeah. Benci saya sama Pak Harto. Tapi di luar dugaan, Pak Harto sayang sekali sama saya. Saya dipanggil ke istana berkali-kali oleh Pak Harto. Yeah. Diberi pitutur dan lain sebagainya. Sampai akhirnya saya berhutang budi karena Pak Harto lah yang melepaskan saya dari hukuman mati, hukuman penjara di Jogja, dan lain-lain. Diberi uang nggak, Pak? Oh tidak, saya tidak mau. Iya, iya. Dari 38 kali itu yang paling apa ya, paling diingat atau paling meninggalkan apakah kenangan pahit atau kesan itu yang mana, Pak? Ya di penjara Jogja. Itu kalau nggak salah Pak Permadi ngeritik apa ya? Ngeritik Golkar atau apa ya dulu ya? Betul. Jadi waktu itu adalah tentang Undang-Undang Dasar 45. Yeah. Ada Buyung Nasution, ada Refli Harun, segala macam. Bicara Amin Rais, segala macam. Saya mengatakan, Undang-Undang Dasar 45 itu adalah mempunyai kekuatan bagi Presiden. Presiden yang menggunakan Undang-Undang Dasar yang murni, praktis menjadi diktator. Bung Karno, diktator. Pak Harto, diktator. Itu bukan salah mereka. Itu menggunakan Undang-Undang Dasar. Karena Undang-Undang Dasar kita sebenarnya adalah diuntukkan untuk sebuah kerajaan. Oh. Diktator, raja. Tetapi karena di dunia ini berkembang, politik berkembang menjadi presiden, republik, maka kita menggunakan sebagai republik. Ya, ya. Nah, lalu ada seorang penanya, Refli Harun. Ya. Sekarang ahli tata negara. Ya. Saya sependapat dengan Pak Permadi bahwa yang menggunakan Undang-Undang Dasar 45 adalah diktator. Tetapi di dunia ini hanya ada satu diktator yang baik, yaitu Nabi Muhammad. Nabi Muhammad adalah diktator yang baik, tidak pernah untuk dirinya, keluarganya, kelompoknya, melainkan untuk umatnya. Ya. Saya jawab, betul, Nabi Muhammad adalah diktator yang baik, seperti yang Anda ucapkan sendiri. Pak Permadi, kok kemudian tiba-tiba setelah reformasi ya, setelah pemilu 99 kalau nggak salah, Pak Permadi bisa jadi anggota DPR dan dicalonkan oleh PDIP. Itu ceritanya gimana Pak Permadi? Saya tidak dicalonkan oleh PDIP.
Oh. tetapi oleh Soekarnois Jawa Timur. Ya. Akhirnya saya tidak punya duit sepeser pun, saya cuma kampanye, saya adalah penyambung lidah Bung Karno. Siapa yang Soekarnois pilih saya, yang anti Soekarno jangan pilih saya. Akhirnya saya menang tanpa duit 1 sen pun. Iya. Kalau aslinya Pak Permadi itu dari Semarang, kenapa kok dicalonkan di Jawa Timur, Pak? Karena Soekarnois Jawa Timur yang mengendaki. Oh. Nah, kemudian yang kedua, saya dicalonkan Jawa Timur lagi. Tapi oleh Sekjen dipindah ke utara, pesisir utara. Di mana PDI nggak dapat suara, semua dikuasai Islam. Artinya supaya saya tidak dapat gitu. Oh, gitu. Tapi saya tetap kampanye, saya nggak mau masuk stadion. Saya keliling dengan mobil yang buka kapnya. Saya Permadi, penyambung lidah Bung Karno. Akhirnya menang lagi. Malah dapat 3 kursi Pantai Utara. Jadi Pak Permadi sampai tahun berapa berarti di DPR, Pak? 2 periode. Tapi sebelum periode kedua habis, saya minta mundur. Ya. Jadi ada suratnya. Ya, ketika Pak Permadi kemudian pindah ke Partai Gerindra, juga nggak berniat untuk jadi anggota DPR, Pak, kalau gitu? Tidak, saya tidak mau jadi anggota. Saya pindah ke Partai Gerindra karena Gerindra adalah satu-satunya partai yang menyatakan Undang-Undang Dasar 45 yang asli yang berjalan. Ya, ya. Pak Permadi, saya ingat tadi, kembali ke Pak Permadi mengatakan siapapun yang memerintah berdasarkan Undang-Undang Dasar 45 yang asli, baik Bung Karno maupun Pak Harto, itu cenderung jadi diktator. Nah, kalau begitu amandemen benar dong, Pak? Amandemen itu salah kaprah. Sebab MPR waktu itu perintahnya bukan amandemen, tapi adendum. Oh, gitu ya. Amin Rais yang berubah jadi amandemen. Dan ternyata itu mengkhianati Founding Fathers. Iya. Mengkhianati semua. Salah satu yang paling penting adalah pasal tentang MPR. MPR bukan lembaga negara tertinggi lagi. Di satu negara kalau tidak ada lembaga negara tertinggi bagaimana? Semua lembaga negara setara. Akibatnya tidak ada yang mempertanggungjawabkan kebijaksanaannya. MPR nggak bisa minta penanggung jawab. Setara kok. Yang kedua, MPR nggak bisa membuat GBHN. Akibatnya, semua menteri, semua gubernur, semua bupati membuat GBHN sendiri-sendiri. Saling bertantangan. Tanya pada Departemen Dalam Negeri. Sekitar 30.000 perda bertentangan dengan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. 11.000 sudah dihapuskan, lainnya nggak bisa. Sebab kalau di stop, perda nggak bisa kerja, nggak punya duit. Jadi serba salah. Pak Permadi, tadi dikatakan bahwa kalau Undang-Undang Dasar 45 yang asli bisa cenderung membuat presiden itu seperti diktator. Lalu kalau kita mau memperbaiki Undang-Undang Dasar itu yang ideal yang seperti apa supaya tidak kebablasan gitu, Pak? Dengan adendum. Adendum, ya, yang harus dirubah yang mana misalnya, yang tidak membuat presiden jadi diktator? Saya sependapat presiden jadi diktator kok. Tanpa diktator presiden nggak bisa berbuat apa-apa. Selalu diganggu oleh DPR, kebijaksanaannya ditolak di ini dan lain sebagainya. Mengapa diktator? Karena presiden adalah kepala negara, kepala pemerintahan, mandataris MPR, pemimpin besar revolusi, bapak pembangunan. Wah, itu luar biasa itu. Itu benar itu. Sebab Indonesia ini memang aslinya kerajaan. Ribuan tahun kita kerajaan. Baru 75 tahun kita menjadi republik. Itu membuktikan bahwa di hati rakyat, kerajaanlah yang harus menjadi
bentuk Indonesia. Pak Permadi, sekarang kan Undang-Undang Dasar kita sudah seperti yang saat ini setelah amandemen. Jadi kalau menurut Pak Permadi, ke depan apa yang harus kita lakukan? Kembali ke Undang-Undang Dasar 45. Persis bahayanya ya, saya ingatkan bahayanya. Presiden adalah orang Indonesia asli. Itu Undang-Undang Dasar yang asli. Di amandemen menjadi presiden adalah warga negara Indonesia sejak lahir. Apa artinya? Orang asing yang lahir di Indonesia bisa jadi presiden. Orang Belanda, orang Amerika, Cina, Jepang, India bisa jadi presiden. Dan bahayanya adalah kalau sampai Indonesia ini dikuasai oleh mereka, mereka mempunyai hak prerogatif. Katakanlah Menteri 30, 15% Indonesia, 15% asing. Apa yang akan terjadi? Kita akan menjadi bangsa aborigin di negara sendiri. Kita akan seperti Indian di Amerika. Itu bahaya. Tapi apa secara politik mungkin Pak, kalau kembali sepenuhnya di dalam Undang-Undang Dasar 45 yang asli sebelum amandemen? Ya di adendum. Adendum misalnya, apa yang dimaksud presiden dipilih 5 tahun dan sudah bisa dipilih kembali. Itu kan akhirnya menjadikan Bung Karno dipilih seumur hidup, Pak Harto sampai 33 tahun. Di adendum saja, yang dimaksud dengan dapat dipilih kembali hanya dalam 1 periode. Selesai. Ya. Nah, kemudian orang Indonesia asli. Orang kan bingung. Gimana kalau turunan semua ada? Dibikin adendum. Yang dimaksud orang Indonesia asli adalah 5 keturunan ke atas dari orang tua laki-laki adalah orang Indonesia asli. Selesai kan? Ya. Baik Pak Permadi. Pak Permadi sampai sekarang masih mencintai peninggalan seperti keris dan sebagainya, masih ngurus itu nggak Pak? Enggak, saya sudah umur 80 lebih. Ya. Sudah stroke, sudah nggak bisa ngurus. Sudah saya berikan semua teman-teman saya. Semua sudah habis. Tinggal 3, yaitu peninggalan orang tua saya. Tadinya keris saya 900. Oh. Itu dapat dari mana Pak? 900. Diberi orang. Lalu ini Pak Permadi, kira-kira menurut Pak Permadi apa gagasan kebangsaan kenegaraan yang masih Pak Permadi pikirkan yang kira-kira bisa dilanjutkan oleh generasi penerus? Itu semua ajaran Bung Karno. Itu bisa berlaku untuk zaman sekarang. Hanya perlu pengkiniannya. Jadi, ajaran-ajaran Bung Karno itu harus dipelajari oleh generasi muda. Pasti cocok untuk kita. Oke. Pak Permadi, Bapak adalah orang yang aktivitasnya luar biasa. Sekarang sudah berusia lebih dari 80 tahun. Bagaimana cara menjaga dan merawat kesehatan Pak Permadi? Saya tidak ada yang khusus ya, saya hidup begini aja. Lapar, makan, ngantuk, tidur gitu aja. Nggak ada perawatan khusus. Anak-anak saya juga nggak ada merawat secara khusus. Sakit ke dokter gitu aja. Mungkin tidak secara fisik. Saya melihat Pak Permadi ini kan pergaulannya luas sekali, temannya banyak sekali. Apakah itu juga cara merawat semangat dalam kehidupan ini? Semangat harus dirawat terus. Ya mungkin saya mempunyai pemikiran holistik, pemikiran logika dan spiritual. Saya laksanakan. Saya meditasi dan lain sebagainya. Mungkin karena itu Tuhan memberikan saya umur panjang. Tapi 80 bagi saya sebenarnya sudah cukup. Banyak yang 60, 70 sudah pada meninggal.
Baik Pak Permadi, terima kasih sudah bisa berbagi cerita, berbagi gagasan, berbagi kenangan. Mudah-mudahan ini ada manfaatnya untuk orang banyak, untuk generasi muda. Baik, terima kasih Pak Permadi sudah bersama kami. Sekali lagi terima kasih, tetap sehat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih kembali.